Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Saya Nurul Indarti, bergabung di kanal Nurul Indarti. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan, kali ini saya akan melanjutkan topik terkait dengan menemukan masalah. Kalau teman-teman masih ingat, pada tayangan sebelumnya, saya mendiskusikan tentang menemukan masalah seperti halnya menemukan jodoh ya, dalam lagunya Naf. Gitu. Akhirnya aku menemukanmu, begitu. Nah, eee, kalau yang di sesi sebelumnya adalah bicara tentang problem oriented research, itu identik dengan penelitian basic, penelitian yang menguatkan, mempertajam, memperluas pemahaman dalam bidang spesifik di bidang tertentu, gitu ya. Jadi ini penelitian yang akan menguatkan pengetahuan disiplin bidang tertentu. Nah, sekarang kita masuk di bidang yang kedua. Tipe penelitian kedua itu adalah penelitian applied atau penelitian terapan. Nah, sesi kali ini mungkin cocok bagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan MBA, Magister Manajemen yang berorientasi pada aplikasi. Tampaknya topik atau apa namanya karakteristik penelitian dan nanti masalah penelitian di penelitian terapan ini mungkin tepat untuk teman-teman ya, tanpa bermaksud mengkategorisasikan bahwa Anda tidak bisa melakukan penelitian basic. Hanya saja ketika Anda memilih untuk menentukan penelitian yang problem oriented research, maka Anda juga perlu memberikan effort tersendiri terkait dengan bagaimana menemukan masalah yang sudah kita bahas pada periode sebelumnya. So, halo teman-teman mahasiswa MBA program, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang berinteraksi langsung di kelas saya. Di semester ini saya mengajar rekan-rekan untuk RMIC, Research Method in Concentrations, di Jakarta, Yogyakarta, baik reguler maupun kelas eksekutif. Semoga bisa menyimak ya. Paling tidak mungkin sebagian dari Anda memiliki keputusan untuk menulis karya ilmiah atau tugas akhir terkait dengan applied research. Nah, bagaimana masalah penelitian di applied research? Kita akan bahas di sesi ini, tapi saya akan sedikit mereview tentang posisi rumusan masalah atau masalah penelitian yang kita diskusikan. Jadi teman-teman, gambaran di slide ini sebenarnya menunjukkan body atau badan rumah dari karya ilmiah yang bernama tesis yang Anda tulis. Sehingga ketika bicara rumusan masalah yang saya beri tanda warna kuning, itu berada di tahapan awal. Tentu ketika kita berasumsi bahwa tesis adalah cara kita berkomunikasi tentang gagasan kepada pihak lain secara tertulis, ya kita mesti beri prolog ya. Jadi ada latar belakang penelitian, ada cerita bumbu-bumbu ya, meskipun bumbunya itu juga jangan terlalu banyak. Jadi biar esensi dari rasa itu tidak hilang juga. Kalau bumbu terlalu banyak mungkin jelek dalam bahasa Jawa. Jadi ada baiknya concise atau padat. Lalu masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini menjadi sangat penting karena ini menjadi titik awal di mana sebuah penelitian itu penting, relevan, dan mungkin malah menarik juga nih untuk dilanjutkan. Dan kemudian setelah rumusan masalah terdefinisikan, ya masuk ke pertanyaan dan tujuan penelitian. Jadi teman-teman tahapan awal ya di 3 poin ini. Sehingga kalau kita merefleksikan, mengapa kita melakukan kajian penelitian? Ya karena kita punya pertanyaan yang akan dijawab. Dan pertanyaan itu kalau dijawab berarti tujuan penelitian bisa dicapai dan akhirnya akan mengisi celah-celah penelitian sebelumnya. Jadi Anda memberikan kontribusi dalam sebuah penelitian. Kita perlu pahami bahwa dalam fenomena sosial, dalam kajian di ilmu sosial itu tidak ada kebenaran mutlak. Jadi kebenaran itu bersifat temporer, berbasis waktu, ruang tertentu. Sehingga ini menuai tantangan baru bagi peneliti sosial ketika fenomena sosial itu bergerak, berubah, mengikuti perubahan yang ada di aspek eksternal.
Sehingga tidak akan pernah berhenti sebenarnya peneliti sosial itu, gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang kemudian saya mengingatkan esensi pentingnya kenapa kita membicarakan rumusan masalah, termasuk dalam penelitian terapan. Ya. Nah, rumusan masalah apa? Kita sudah pernah bahas dalam tayangan sebelumnya. Inti dari rumusan masalah sebenarnya adalah kebutuhan dilakukannya studi. Teman-teman, kalau kita meneliti dan penelitian kita tidak pernah dibutuhkan, lalu dedikasi kita, energi kita, komitmen kita, daya pikir kita, kemudian curahan segenap rasa, dan kemudian mungkin dana yang kita berikan pada kajian yang kita lakukan, tetapi they do not need our study. Nobody need our study. Jadi tak satu pun orang itu memerlukan studi kita kecuali kita untuk mendapatkan gelar. Ya kira-kira itu bermanfaat enggak? Kan sebaik-baik amalan itu bukan manusianya yang bergelar tinggi ya, tetapi yang memberikan manfaat. Ini mungkin jadi poin refleksi teman-teman. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa masalah penelitian adalah pernyataan masalah. Jadi tolong kalau sedang mendraft masalah penelitian dan merumuskan masalah penelitian dengan kata tanya, nah itu berarti nggak ikut kelas ya Nurul Indah ini menjadi catatan tersendiri. Nah, lalu bagaimana sih di penelitian terapan? Kita kenalan. Penelitian terapan itu adalah penelitian yang menggunakan paradigma proaktif, sehingga dia sebenarnya berorientasi pada perubahan, ya, berorientasi pada actions. Sehingga pertanyaan spesifiknya adalah ya untuk menjawab yang bertujuan menyelesaikan masalah praktikal karena berorientasi pada actions, atau paling tidak menyediakan panduan bagi pengambil kebijakan atau pengambil keputusan. Ingat teman-teman, setiap kita ini sebenarnya pengambil keputusan ya. Jadi kita bisa saja kemudian merefleksikan bahwa kita adalah calon investor misalnya, berarti kita punya aspek pengambilan keputusan terhadap diri kita atau terhadap bisnis yang akan kita jalankan, atau institusi di mana kita menjadi wakil dari institusi tersebut. Institusi ini banyak ya, bisa institusi swasta, bisa institusi pemerintah, atau institusi berorientasi bukan profit misalnya. Ini banyak sekali, konteksnya akan luas. Nah, di penelitian terapan, masalah itu bisa diidentifikasi dari dua. Dan siapa audiens kita adalah praktisi. Anda ini teman-teman yang bergabung di program Magister Manajemen atau MBA. Jadi kalau Bapak Ibu pemirsa bukan dari FEB UGM, MBA FEB UGM ini ya memang ditujukan untuk teman-teman yang orientasinya adalah praktisi ya, bukan orientasi akademisi. Jadi kita punya domain yang berbeda-beda. Meskipun tidak menutup kemungkinan teman-teman praktisi juga tertarik atau tertantang untuk meneliti dengan domain problem oriented research, so welcome. Tapi ingat ada aturan tertentu dalam setiap domain. Ada makom ya, ada standar tertentu yang teman-teman juga harus ikutin gitu. Nah, ada dua nih. Menurut siapa? Baunan 1996. Problem solving research dan subject matter research. Yang ini orientasinya apa? Kita akan fulfilling the expectation atau the need dari praktisi. Dari practitioner. Practitioner ya bisa individu, calon entrepreneur atau perusahaan, bisa organisasi nirlaba, atau komunitas, atau masyarakat, dan sebagainya. Tergantung bagaimana kita mendefinisikan siapa yang menjadi audiens kita, dan itu mainly bukan akademisi. Ya. Nah, selanjutnya, dari mana menemukan masalah kalau kita masuk dalam koridor penelitian terapan? Kalau saya ingin mengingatkan, mereview sekali lagi, kalau di penelitian problem oriented itu kan kemarin saya minta ya teman-teman harus lakukan kajian literatur, ikro, and then ikro again, baca, dan bacalah gitu. Nah sebenarnya sama teman-teman, di penelitian terapan ya kita harus membaca. Hanya mungkin yang membaca, apa yang kita baca? Yang kita baca mungkin bukan literatur, dalam arti literatur akademik ya. Bisa saja kita membaca fenomena kehidupan. Kita bisa membaca bagaimana proses bisnis itu berjalan.
Kita bisa kemudian membaca adanya perubahan teknologi dalam fenomena sosial kita. Kita bisa membaca bahwa ada interaksi antar berbagai kepentingan, pemangku kepentingan, berbagai pihak, apakah supply, buyer, apakah retailer misalnya, atau tokoh-tokoh tertentu dalam fenomena sosial yang kita teliti gitu ya. Atau misalnya kita bisa melihat tren penjualan yang naik atau bahkan tren penjualan yang turun. Atau kita bisa melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat sehingga melesat tinggi karena ada pandemi, atau justru ketika ada pandemi ada kehampaan dalam perjalanan bidang atau sektor tertentu, atau mungkin ada pertumbuhan fasilitas atau infrastruktur tertentu. Ini fenomena-fenomena yang teman-teman mungkin berinteraksi di dalamnya, atau teman-teman menjadi bagian di dalamnya, atau bersinggungan dari luar, entah bersinggungan dari dalam menjadi bagian atau dari luar. Sehingga dalam konteks ini sebenarnya ketika teman-teman menempuh program Magister Manajemen atau MBA program, ada semacam saran untuk penelitian Anda itu ya berangkat dari kehidupan di mana Anda berada, sehingga Anda memiliki pengetahuan terbaik terhadap fenomena kehidupan karena Anda menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri, atau Anda agak bersinggungan dengan kehidupan itu sendiri sehingga Anda memiliki akses terhadap kehidupan, menjadi bagian dan bersinggungan, Anda tentu punya akses. Karena umumnya penelitian-penelitian ini ketika accessibility peneliti tidak baik atau cukup terbatas, maka kedalaman fenomena yang akan diangkat itu menjadi tidak terlalu kuat ya. Ceritanya menjadi tidak kaya, atau kata anak muda sekarang itu garing. Jadi kurang gimana gitu loh. Nah, ini teman-teman membaca fenomena kehidupan. Jadi sebenarnya sama membaca, hanya apa yang dibaca. Fenomena kehidupan itu bisa apa yang Anda amati dengan mata Anda, atau kemudian Anda membaca berita populer di surat kabar atau di majalah. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa sumber-sumbernya ini harus valid ya. Sekarang ini banyak sekali sumber-sumber yang mudah Anda temukan, tapi pastikan bahwa sumber itu valid. Sekali lagi, ketika sumber itu tidak valid, Anda sebenarnya hanya menebarkan kebohongan. Padahal suatu ketika kajian Anda selesai, Anda akan memberikan tilikan. Lah, kalau sumber datanya saja tidak benar, tilikan apa? Jangan-jangan tilikan yang Anda sampaikan itu ya tidak tepat. Ini kemudian perlu kita refleksikan. Nah, saya akan membagi dua ya, karena ada dua tipe, yaitu problem solving research dan subject matter research. Problem solving research ini berorientasi pada masalah, jadi masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi kita bisa berada di level organisasi tertentu atau individu dalam unit tertentu gitu ya. Jadi perusahaan ini atau individu ini tentu punya skala tertentu yang harapannya kalau kita bicara di level tesis karya ilmiah di level MBA dengan taksonomi Bloom 7-8 begitu ya. Nah, itu mestinya ada isu strategik, ada dilema strategik yang layak untuk didiskusikan di level MBA. Karena kalau kemudian hanya satu orang dia pelaku bisnis dan dia berjalan untuk dirinya sendiri, isu strategiknya mungkin tidak ada. Ya, bisa saja dia tidak berkembang karena small size, a very micro level, ultra mikro, jadi dia self-employed. Tapi kemudian kalau dia bergabung dalam entitas atau dia menerapkan konsep yang lebih modern, pengelolaan manajemennya, nah ini mungkin ada isu strategik. Ini yang kadang di satu sisi perlu dipikirkan ya. Nah, problem ini tentu harus ada suara siapa, gitu. Jadi ini saya tulis di sini, their voice. Jadi teman-teman ya, ini problemnya adalah disuarakan oleh mereka. Mereka adalah organisasi atau perusahaan, mereka adalah sekelompok individu yang memaknai bahwa mereka punya kebutuhan penelitian. Nah, dalam bahasa problem solving research, apa yang kita bahasakan sebagai problem? Ini adalah
topik-topik yang menurut saya paling gampang untuk diamati dalam lingkup perusahaan, tapi mungkin cukup sensitif karena bicara terkait dengan negatif aspek. Jadi Anda masuk ke perusahaan, terus ada problem, mereka menghadapi komplain customer, banyak ketidakpuasan atau banyak gugatan dari customer, itu kan tidak positif bahasanya ya. Mungkin tidak semua perusahaan nyaman ketika komplainnya ini diungkap dalam karya tulis. Atau defect ketika ada pabrik, dia melaksanakan proses produksi, kemudian sebelum sampai ke tangan customer, dia melakukan cek dan recheck begitu, quality control, ternyata jumlah produk cacatnya ini tinggi. Nah, ini juga sensitif di satu sisi. Kan berarti mencerminkan kualitas penjaminan mutu yang ada di perusahaan itu menjadi isu questions ya. Nah, bisa saja tidak semua perusahaan nyaman ini dikaji gitu ya. Nah, atau misalnya ini sekarang kondisi pandemi. Banyak sekali atau tidak sedikit perusahaan di beberapa skala perusahaan baik besar, menengah maupun kecil juga mengeluhkan terjadi penurunan omset, terjadi penurunan profit, terjadi penurunan penjualan. Ini adalah fakta yang mereka hadapi. Ini cerita yang mereka sampaikan ini bernuansa negatif dan faktanya memang negatif. Penjualan turun, defect meningkat, ada customer, ada komplain, keluhan dari pelanggan, atau bahkan kalau dari aspek produksi ada inefisiensi, tujuan tidak tercapai, atau mungkin perusahaan juga menghadapi dilema untuk pengembangan, gitu ya, karena situasi sekarang apakah dia investasi ke manusia atau dia berorientasi untuk mengejar profit. Nah, teman-teman, domain masalah untuk problem solving research itu berpusat pada masalah yang memang disebut masalah. Masalah yang dalam arti adalah ada kesenjangan antara apa yang disasar oleh organisasi dengan realitas. Nah, umumnya kita menghadapi situasi ini tidak bernuansa positif. Dan siapa yang menceritakan? Their voice. Jadi perusahaan, apakah manajemennya yang menceritakan? Apakah Anda masuk ke sistem departemen produksi atau departemen inovasi, mereka menceritakan bahwa ternyata ada inefisiensi dalam proses penerapan inovasi tertentu. Jadi voice-nya tentu bukan voice kita sebagai peneliti. Karena kalau sebagai peneliti tentu kita akan mengatakan bahwa ini ada masalah. Karena kita punya tujuan untuk menulis tesis atau menulis karya ilmiah tertentu di level S1 misalnya. Jadi their voice ini tentu harus didukung dengan data. Data itu bisa data primer, Anda punya data terkait dengan banyaknya komplain dari masa ke masa, tentu yang kekinian ya, yang terkini ya, terbarukan gitu. Data terkait dengan defect atau data ada situasi di mana perusahaan menghadapi dilema untuk pengembangan dan dilema terkait dengan orientasi profit gitu. Nah, data ini juga selain data primer, apakah itu data primernya data yang dari perusahaan, Anda melakukan pengumpulan data, atau data primer dari wawancara manajemen, dari hasil rapat, dan sebagainya misalnya. Bisa juga didukung dengan data sekunder, data penjualan dalam tren tertentu ya. Jadi, their voice itu akan lebih kuat untuk menyampaikan argumentasinya, itu adalah voice-nya mereka. Nah, bagaimana kalau voice-nya mereka adalah Anda sendiri yang punya perusahaan? Teman-teman, karya ilmiah itu adalah karya yang memberikan jarak antara objek dengan peneliti, sehingga ada unsur objektivitas. Nah, kalau kebetulan Anda yang memiliki perusahaan dan Anda berada dalam posisi pengambil kebijakan tertinggi, nah, cara Anda bercerita ya jangan seperti bibliografi. Anda tidak perlu mengungkapkan saya adalah pemimpin di perusahaan, saya memandang ada masalah. Wah, itu jadi cerita bibliografi. Tesis bukan bibliografi. Tesis bukan history. Karena history itu tentu subjektif ya, tergantung siapa yang punya story, makanya his atau her story.
Maka bagaimana Anda memberikan jarak? Ya, Anda bisa mengatakan bahwa manajemen mengadakan rapat, di mana manajemen ya Anda sendiri dengan teman-teman, kemudian didukung dengan data tertentu. Ini kemudian voice-nya jadi jelas. Kemudian, strategic issue. Jadi saya sampaikan di level perusahaan atau institusi seperti apa yang bisa kita teliti. Karena di level MBA ada isu strategik, dilemanya itu dilema strategik, bukan dilema individual. Jadi kalau Anda misalnya meneliti perusahaan kelontong, dan perusahaan kelontong itu kemudian menghadapi situasi penjualan, tapi tenaga kerjanya juga cuma dirinya sendiri, yaitu isunya sebenarnya bukan masalah penjualannya. Isunya ya karena perusahaannya kecil. Sehingga kalau mau diberikan solusi, ya sudah, berikan dana tambahan. Selesai. Tidak usah menjadi sebuah tesis atau karya ilmiah selevel S2. Nah, di problem solving, maka outputnya apa? Rekomendasi. Rekomendasi ini bisa mengarah pada actions, rekomendasi ini bisa mengarah pada guideline tertentu, atau memberikan tilikan tertentu. Rekomendasi ini juga bisa mengarah pada keputusan tertentu yang harus dilakukan. Nah, bisa saja rekomendasi ini sebenarnya sudah Anda tes ya, sudah Anda analisis juga. Nah, ini tergantung Anda mau meneliti di tahapan yang mana. Pertanyaannya, Bu Nurul, apakah rekomendasi ini harus diimplementasikan? Tidak. Dalam problem solving kita hanya memberikan rekomendasi. Kalau toh nanti tidak diimplementasikan, ya itu tidak menjadi urusan, tidak menjadi tanggung jawab dalam sebuah karya tesis dengan problem solving. Karena problem solving ini bukan riset tindakan, bukan action research. Di penelitian sosial kita juga mengenal penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research ini adalah penelitian yang memang berorientasi pada pemecahan masalah, tetapi sampai diimplementasikan. Nah, bisa saja teman-teman di MM itu beberapa mahasiswa memiliki akses dan masalah itu cepat sekali dieksekusi ya solusinya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan Anda kemudian menceritakan bahwa ini sudah ada proses testing, prototyping dan testing sehingga ini loh benefitnya akan terlihat. Ini tidak menutup kemungkinan akan seperti itu. Nah, ini yang kemudian disebut dengan problem solving research. Tesis Anda bisa seperti ini, akan lebih baik kalau mungkin Anda berangkat dari kondisi perusahaan Anda, tapi sekali lagi karena ini isunya sensitif ya, tidak semua perusahaan itu bahagia ketika isu sensitif itu digali dan dieksplorasi dan diceritakan ke banyak orang, apalagi menjadi dokumentasi ilmiah yang mungkin bisa diakses oleh mahasiswa yang lain atau pembaca yang lain. Ini pastikan bahwa Anda memiliki informed consent, pastikan bahwa Anda memiliki hak untuk memuat artikel diskusi ini dalam sebuah atau mendapatkan izin perusahaan. Karena kalau tidak, kalau kemudian di beberapa bimbingan saya itu mereka menuliskan PT XYZ, tetap saja kalau semuanya menjadi PT XYZ ini menjadi fiktif. Datanya harus data real. Mungkin ada informasi somewhere dalam dokumen yaitu tentang kondisi real perusahaan. Itu perusahaan apa, berada di mana. Jadi bukan informasi fiktif. Atau nanti Anda minta keringanan kepada lembaga di DMM ya tidak harus dipublikasi. Jadi hanya untuk kepentingan ujian itu masih dimungkinkan. Ini tipe yang pertama, penelitian terapan, ini adalah domain masalah penelitian. Atau isu-isu lain yang dihadapi yang tadi bermuatan negatif, yang kemudian kira-kira ini harus diberikan solusi ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua disebut dengan subject matter research. Subject matter research itu intinya adalah melibatkan penerapan secara langsung berbagai konsep bisnis atau ekonomi, akuntansi misalnya, karena MBA ya katanya dengan business economics, rangka dan metode. Nah teman-teman, dalam lingkup perusahaan, fenomena perusahaan itu terkadang yang dimaksud di sini adalah tidak semua hal itu berlangsung negatif. Kita banyak melakukan, kita bisa belajar dari apa yang
terjadi di fenomena perusahaan atau fenomena sosial itu hal-hal yang baik. Jadi kemudian membuatnya menjadi benchmark ya. Kita bisa contoh kenapa dia bisa sukses, kenapa dia bisa bekerja sama. Jadi misalnya begini, kok ada perusahaan besar atau tidak terlalu besar di era pandemi, tapi dia malah bisa menjalin mitra dengan banyak perusahaan lain. Di tengah-tengah banyak perusahaan itu gagal membina hubungan dengan customer, dengan supplier, kok ada satu perusahaan dia malah bisa punya banyak mitra. Ini kan questioning ya. Bisa. Atau misalnya di tengah era pandemi ini, di mana tidak sedikit perusahaan itu gulung tikar, mengeluh bahwa penjualan itu turun sangat tajam, kok ada perusahaan yang justru sebaliknya, dia mengalami kesuksesan. Omsetnya naik, penjualannya membaik. Apa yang terjadi? Ini bukan sesuatu yang going wrong. Kalau di problem solving itu kan something that went wrong, ya. Maka kita perlu cari solusinya, kita telisik problemnya, lalu kita cari solusinya. Tapi ini everything going well. Malah kemudian jadi panutan, jadi sorotan terbaik. Atau ketika ada perusahaan, kenapa dia selalu jadi yang terbaik dalam bidangnya? Ada perusahaan seperti Yayasan Cina Antabangsa, dia sering dinobatkan sebagai perusahaan sosial terbaik menurut Times dan banyak lembaga-lembaga tertentu. Kenapa ada yang bisa? Apa yang mereka lakukan? Ya, untuk jadi yang terbaik, gitu. Atau misalnya ketika kita melihat dalam lingkup bisnis di mana ada perubahan pola permintaan, ada perubahan perilaku karena pandemi, kemudian memunculkan ide teman-teman pebisnis baru untuk mengembangkan bisnis baru karena adanya peluang. Ini sesuatu yang sebenarnya dunia baik-baik saja, ya. Tidak ada yang meragukan terkait dengan ini. Ada yang jadi juara, penjualan meningkat, kerjasama membaik, bisnis juga jalan biasa. Tetapi ada sekelompok orang yang dia punya kemampuan untuk menelisik bahwa ini ada opportunity, Bu Nurul. Itu yang kemudian disebut dengan entrepreneur. Is someone who has the ability to see an opportunity and take it. Ya, nah ini yang kemudian disebut dengan subject research, subject matter research. Jadi penelitian ini tidak ditujukan untuk mencari masalah, karena masalahnya tidak dalam frame negatif, tetapi penelitian ini berangkat dari sebuah konsep tertentu, apakah konsep kemitraan, apakah konsep kemenangan, ya kompetisi, bagaimana bersaing di era kompetitif yang seperti sekarang ini, atau bagaimana memanfaatkan peluang dengan membuka bisnis baru, atau bagaimana apa sih yang menjadi kriteria sukses, key success factor, kok penjualan bisa naik di tengah banyak perusahaan yang gulung tikar. Mungkin ada konsep tertentu yang diterapkan, ada framework spesifik, ada metode tertentu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini, sehingga kalau kita analisis dan kita mendapatkan sebuah kajian, tilikan, kita bisa memberikan guidelines bagi banyak pihak, bagi pengusaha baru, bagi pengambil keputusan. Nah, tilikan ini yang kemudian menjadi guideline. Oh, kalau mau sukses di bidang X, dengan penjualan selalu naik pada saat pandemi, mereka melakukan digitalisasi loh, itu bisa temuan Anda. Oh, ternyata bermitra itu kuncinya adalah trust dan membina hubungan secara berkelanjutan. Jadi tidak berprinsip bahwa itu transactional relationship, tetapi long term relationship. Misalnya kemudian Anda mendapatkan tilikan seperti itu. Oh, ternyata kalau bisnis di era pandemi ini harus digitalisasi, berarti model bisnis yang harus dibuka itu adalah model bisnis seperti ini untuk menangkap peluang. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi dasar domain masalah untuk subject matter research. Lalu outputnya apa, Bu Nurul? Outputnya tilikan, outputnya guidelines. Kita bisa belajar banyak dari kesuksesan. Mungkin kita bisa lebih belajar banyak dari sebuah kegagalan, sehingga ada problem solving research.
Kenapa perusahaan gagal, kenapa komplainnya banyak, kenapa defect. Mungkin magnitude pembelajaran bisa lebih banyak, tetapi tidak ada salahnya kita belajar dari keberhasilan orang, dari keberhasilan sebuah perusahaan membina customer-nya, dari keberhasilan sebuah institusi kemudian mempertahankan penjualannya bahkan meningkat ya. What will be the key ingredients? Ini yang kemudian bisa Anda ceritakan. Ini pilihan. Masalahnya nggak ada loh ya teman-teman. Ini penelitian terapan dengan spesifik masalahnya adalah subject matter research. Nah, bagaimana kemudian penelitian yang terkait dengan taking opportunity ini tadi ya? Nanti kita akan bahas. Nah, teman-teman, saya juga ingin mengingatkan sekali lagi bahwa dalam penelitian terapan ini juga ada koridor atau kriteria tertentu terkait dengan masalah yang baik. Ya, harus spesifik. Teman-teman ketika bicara terkait dengan problem solving research, topik itu bisa kemana-mana. Anda masuk ke satu perusahaan, Anda menemukan bahwa mereka punya masalah defect. Defect itu berarti terkait dengan cacat ya, produk cacat. Tapi setelah Anda menelisik di perusahaan, Anda kemudian masuk, ternyata bukan defect, Bu Nurul. Ini masalah ketidaktepatan perhitungan persediaan. Nah, ini kan sudah berubah. Nah, topik defect itu berarti masuk di quality control, inventory itu masuk di pengelolaan persediaan. Nah, topik-topik ini harus spesifik. Dan Anda be concise dan be decisive ya. Anda mau mengacar yang mana? Tentu Anda ini bukan dokter segala masalah di perusahaan. Maka fokus dan spesifik itu menjadi penting. Pilih salah satu atau salah dua utama dari sekian banyak masalah perusahaan. Kan tidak harus tesis Anda itu menyasar 10 masalah perusahaan. Itu a bit too much. Dalam apa etika atau norma komunitas ilmiah, prinsip yang dianut itu adalah parsimoni. Jadi penelitian yang baik itu bukan banyak topik, bukan kompleks modelnya, bukan ribet, bukan sangat sulit ya. Tapi penelitian yang baik itu yang parsimoni. Nah, yang parsimoni itu kadang nggak mudah juga. Kemudian measurable. Jadi teman-teman, di penelitian terapan tuh ya kita harus tahu cara mendiskusikannya. Jadi kalau kita mau bicara tentang defect, bagaimana kita mendefinisikan defect? Defect itu diukur dari apa? Anda mau memecahkan masalah itu dengan pendekatan apa? Terukur tidak? Dan itu achievable atau tidak? Lah, maka tadi kalau Anda punya 10 masalah dalam satu perusahaan dibahas semua, apa ya itu achievable dalam sebuah tesis dengan durasi tertentu karena ada time bound. Gitu. Jangan-jangan nanti topik spesifik Anda tidak realistik. Ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Ya, jadi tidak semua hal besar itu hanya selesai di tesis. Anda masih punya banyak pekerjaan setelah tesis selesai. Tapi pastikan tesis itu berakhir dengan husnul khotimah. Nah, poin terakhir itu adalah, jadi ketika Anda memilih satu topik, perlu diingat bahwa ini ada time bound. Jadi kebaruan topik itu bergulir seiring dengan perjalanannya perusahaan. Sayangnya, teman-teman, Anda nggak bisa kendalikan roda percepatan perjalanan perusahaan. Ya, jadi ketika Anda mungkin pada periode Januari 2021 ke perusahaan atau Anda berada di bagian perusahaan, Anda menemukan bahwa perusahaan memiliki masalah terkait dengan keluhan pelanggan. Sekarang adalah bulan April. Apakah di bulan April itu masalahnya sudah selesai? Jangan-jangan dalam periode 3 bulan perusahaan menerapkan tindakan spesifik agar komplain atau keluhan pelanggan itu tidak kemudian menjadi getok tular kemana-mana, tidak menyebar menjadi mengancam reputasi perusahaan. Nah, jangan-jangan di bulan April Mei sudah nggak relevan lagi membicarakan komplain perusahaan, komplain pelanggan. Nah, bisa saja itu bergeser ke aspek yang lain. Maka teman-teman, ketika Anda berinteraksi dengan masalah masalah penelitian dan ini berangkat dari masalah perusahaan,
Perusahaan tuh nggak bisa Anda kendalikan. Yang bisa Anda kendalikan adalah diri Anda. Jadi jangan berlama-lama menikmati masalah yang ada di perusahaan. Segera tulis dan cari solusinya dan selesaikan. Nah, karena kalau tidak baru, ya tidak relevan lagi. Jadi kalau Anda kemudian berangkat dengan komplain tadi ya di bulan Januari dan di bulan April, Maret, April sudah mulai dilakukan tindakan untuk mengatasi komplain itu, lah sudah selesai toh, berarti nggak baru lagi lah, berarti nggak relevan dong. Anda tidak bisa memberikan kontribusi, gitu kan? Nah ini yang kemudian perlu dipikirkan. Nah ini menarik dan penting ini juga nanti terkait dengan newness dan relevannya. Nah teman-teman, ini adalah beberapa kriteria penting dan penjelasan singkat terkait dengan menemukan masalah untuk penelitian terapan, baik problem solving maupun subject matter research. Nah, bagaimana dengan tesis rencana bisnis? Jadi teman-teman di FEB UGM, program MBA, kami punya konsentrasi kewirausahaan, entrepreneurship, and innovations, dan ini dikembangkan sejak 2011 ada pola penulisan tesis yang berbeda dari yang lain, yang disebut dengan tesis rencana bisnis. Kita akan bahas di sesi yang akan datang. Penasaran kan? Jangan lewatkan ya. Untuk sesi ini akan saya akhiri, teman-teman. Selamat menemukan masalah penelitian, terutama penelitian terapan. Jangan lama-lama, karena penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Sukses untuk Anda, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.